Alhamdulillahirobbil alamin. Rabu 1 September 2021, Bu Yulia bisa bertemu lagi dengan anak-anak Dua Al-Ghazali. Untuk saat ini kita akan belajar tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain dengan teman. Lalu pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita pelajari hidup bersih dan sehat di sekolah. Lalu aturan yang boleh dan tidak boleh di sekolah. Dan terakhir perkalian 2 bilangan. Anak-anak, di antara anak-anak ada yang belum merasakan bagaimana di sekolah itu. Karena dari sejak kelas 1 ada yang belum pernah datang. Sekarang sudah duduk di kelas 2. Untuk itu, Bu Yulia akan mengajak bersama anak-anak bahwa hidup bersih dan sehat di sekolah itu tidak jauh berbeda dengan di rumah aturan-aturannya. Hanya kalau di sekolah itu antar kelas ya, banyak anggota warga sekolahnya. Di sekolah kita sekitar 500 orang tuh, jadi harus diatur nanti. Insya Allah untuk tatap mukanya mulai tanggal 6 September 2021 itu bertahap. Jadi sebagian anak masuk, sebagian tidak, belajar online. Lalu besoknya gantian, yang kemarin online lalu datang ke sekolah. Begitu dulu ya anak-anak. Dan hidup bersih dan sehat di sekolah sekarang lebih anak-anak harus lebih menjaga protokol kesehatannya. Antara lain memakai masker tidak dibuka atau dipermainkan. Malah saling pinjam itu tidak boleh. Walaupun kita harus saling membantu, tapi untuk hal itu tidak boleh. Alat tulis semuanya mohon untuk membawa. Karena tidak boleh saling meminjamkan nanti. Bu Yulia juga tidak banyak memegang perlengkapan anak-anak ya. Nanti kalau suruh dikumpulkan buku hariannya, kumpulkan sendiri, ambil sendiri lagi, tidak dipegang oleh banyak orang ya. Jadi per individu saja, nanti satu-satu. Misalnya dipanggil, Rafka, mana buku hariannya? Bu Yuli periksa, lalu silakan ambil lagi, begitu, tidak ditumpuk. Biasanya kan kita bergilir untuk saling berbagi ya, saling bertugas dulu. Misalnya siapa hari ini yang mengumpulkan buku harian, membagikannya, biasanya begitu. Tapi untuk saat ini kita harus menjaga kesehatannya seperti itu. Jadi tidak dulu ya, sekarang lebih banyak ke individual ya, diri sendiri dulu ya. Walaupun tetap kita harus empati, merasakan kalau ada teman yang kesusahan, kita paling dengan lisan ya dulu. Untuk memberikan sesuatu itu, memberi pinjam alat tulis itu nanti dulu. Jadi diharapkan anak-anak membawa alat tulis sendiri. Dan jangan lupa untuk setiap datang ke sekolah cuci tangan pakai sabun, air yang mengalir. Sudah disediakan nanti ya. Jangan lupa bawa hand sanitizer, tisu, dan perlengkapan kesehatan sendiri, perlengkapan alat tulis sendiri, bekal minum snack sendiri ya. Untuk itu Bu Yulia akan mengajak anak-anak untuk mematuhi tata tertib sekolah lebih luasnya. Nanti tata tertib di kelas, jarak 1,5 meter. Jadi ada bangku kosong nanti tidak boleh diduduki. Karena yang sudah dijatahkan untuk anak-anak yang datang ditentukan. Sehingga kita setelah selesai dibersihkan lagi, ganti lagi untuk yang besoknya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya, insya Allah bisa. Untuk hidup bersih dan sehat di sekolah, Bu Yulia akan membacakan teks tentang sekolah adiwiyata. Anak-anak simak ya, nanti baca juga di rumah masing-masing. Sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih.
Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, anak-anak, alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Sekolah kita sudah menjadi sekolah adiwiyata. Makanya ada bank sampah. Tinggal kita memeliharanya bagaimana untuk tetap hidup bersih. Bukan hanya ingin meraih sekolah adiwiyatanya, tapi kita bertujuan untuk belajar dengan nyaman. Banyak pohon-pohonan sengaja ditanam, tanaman kesayangan yang anak-anak tanam. Oh ya, untuk anak kelas sekarang, tanaman kesayangannya yang pribadi itu ada di rumah masing-masing ya, nggak dibawa ke sekolah. Tapi kita di kelas 2 Al-Ghazali nanti di depannya ada tanaman bunga. Itu berarti milik kelas kita yang harus dijaga, dirawat. Selama ini anak-anak tidak ada Bu Yulia yang menyiramin. Mudah-mudahan dengan adanya anak-anak kita saling merasa memiliki. Nanti disiram setiap pagi ya anak-anak bergiliran. Alhamdulillah anak-anak kelasnya bisa bersih kalau kita menjaga kebersihan. Jangan sampai membuang atau menyimpan sampah di kolong meja. Itu biasanya nanti dulu simpan saja di kolong meja. Padahal di depan kelas sudah disiapkan tempat sampah. Izin saja keluar untuk membuang sampahnya. Karena nanti jadi sarang nyamuk loh. Kita sendiri juga yang kena kalau digigit nyamuk. Apalagi kalau nyamuk Aedes aegypti. Nanti itu membuat sakit demam berdarah ya. Anak-anak, selanjutnya perkalian yaitu penjumlahan berulang. Anak-anak dilatih untuk seperti contoh di bawah ini nih. Perkalian 15. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti wadahnya 3, isinya 5 ya. Kalau 5 kali 3 sama isinya juga 15. Jawabannya 15 maksudnya. Tetapi wadahnya berbeda. Wadahnya 5, isinya 3. Kalau yang 3 kali 5 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi yang dijumlahkannya isinya 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Sedangkan 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3, 5 kali. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Tuh, sama ya anak-anak. Sekarang coba lihat, di bawahnya masih kosong. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 15. Ayo. Apa isinya? Ya, betul anak-anak. Isinya 15. Besar ya di sana. Di sini aja Bu Yuli. Berarti 15 jadi susah ya, maaf. 15 kali 1 sama dengan berapa anak-anak? Berarti satunya dijumlahin sampai 15 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1
tambah 1, tambah 1, tambah 1, ditambah 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 1, sama dengan 15 ya. Lalu berapa lagi? 1 kali 15. Wah, ada yang kecoret sama Bu Yulia nih. Kalau 1 kali 15 berarti wadahnya 1, tapinya isinya 15. Jadi 1 kali 15 sama dengan 15. 15-nya cuma 1 kali ya. Iya. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Yang nomor 2 itu titik-titik kali titik-titik sama dengan 24. Ayo perkalian yang hasilnya 24. Siapa yang bisa? Iya. 3 kali 8. Benar. Berarti kalau 3 kali 8, 3 kali 8 itu 24. Wadahnya 3, isinya 8. 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24. Ya. Sekarang berapa lagi? Tinggal dibalik. Berarti 8 kali 3. Isinya sama 24. Jumlahnya 24 ya. Tetapi wadahnya 8, isinya 3. Berarti 3 kali ditambah 8. Bukan 3 kali ditambah 8. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Susah. Kesini aja ke bawah. Ditambah 3 ditambah 3 baru berapa anak-anak? 6 ya. Tulisannya besar-besar Bu Yulia. Waduh, jadi berubah lagi. Ulangi lagi ya anak-anak. 3 ditambah 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 3. Berapa kali? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan, coba tambahkan. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3, berapa? 9. 9 ditambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. Begitu anak-anak. Silakan dicari lagi dan seterusnya. Anak-anak, kerjakan di buku paket halaman 106. Di 106, nomor 3 dan 4 saja ya. Nomor 3 dan 4 saja. Sedangkan soal ceritanya di halaman 107. Contohnya nih, nomor 1 ya. Contohnya, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Pakai dulu kalimat matematikanya, jangan lupa. Jangan ujuk-ujuk. Simsalabim, ada kadabra. Isinya langsung 80. Bu Yulia tahu anak-anak 2 Al-Ghazali. Sudah hebat-hebat, tapi tidak bisa langsung isinya saja. Ya, harus tahu caranya dikerjakan melalui prosesnya. Jadi kelihatan nanti dari mana datangnya 80 itu. Ingat, 8 kantong kelereng. Masing-masing isinya 10. Ya, diketahui dulu.
8 kantong kelereng. Setiap kantong 10 kelereng. Lalu ditanyakan, apa ini yang ditanyakannya? Berapa banyaknya kelereng yang dimiliki Edo? Baru dijawab, kantong kali isi. Kantongnya berapa? Benar, 8. Berarti tulis dulu 8. Lalu berapa masing-masing isinya? Isi kantong itu 10. Iya, kalikan 10. Jadi 8 kali 10 itu 10-nya ada 8 kali. 10 ditambah 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 10 sama dengan 80 ya. Simpulannya, jadi kelereng yang dimiliki Edo ada 80 buah. Buah apa? Buah kelereng. 8 buah itu untuk menunjukkan satuannya, jenisnya ya. Kalau binatang biasanya ekor ya. Kalau orang ya orang ya. Kalau benda biasanya pakai kata buah, bukan berarti buah-buahan ya. Kalau misalnya telur berapa buah. Kalau ayam berapa ekor, bukan buah. Kalau ayam binatang ya anak-anak. Untuk berlatih supaya anak-anak bisa lebih paham lagi, anak-anak boleh kerjakan di halaman 107 di buku paket. Nomornya 2, 3, dan 4 saja ya. Nomor 1 dan nomor 5-nya bonus, tidak usah ya. Ya. Lalu Bu Yulia akan mengajak anak-anak untuk membacakan percakapan. Nanti berlatih ya. Boleh siapa aja yang ada di rumahnya masing-masing. Tapi tidak usah dikirim ya. Karena Bu Yulia udah tahu kemampuan anak-anak berbicaranya bagus-bagus, percaya diri, dan yang terutama nyaring, terdengar oleh yang di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri yang diajak bicaranya. Perintahnya, bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Nah, karena di rumah berarti yang ada di rumah, belum bisa dengan teman. Kalau mau dengan teman berarti harus pakai telepon ya. Ya udah, yang ada di rumah saja. Bu Yulia bacakan ya. Bu Yulia bacakan dengan sendiri. Biasanya Bu Yulia suka mengajak anak Bu Yulia, tapi sekarang anak Bu Yulianya lagi memasak. Anak-anak, ayo simak ya. Ini percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan hidup, kita akan teratur. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, anak-anak, itu percakapan Benny dan ibunya. Sekarang anak-anak boleh berlatih dengan siapapun, mengajak anggota keluarganya yang ada di rumah masing-masing. Bu Yulia ingatkan, kita karakter yang sedang dibiasakan di sekolah untuk anak-anak yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, ini nyambung ya anak-anak. Jujur, anak-anak diharapkan untuk selalu jujur, tidak berbohong. Disiplin,
anak-anak mengikuti aturan. Kalau di sekolah berarti aturan sekolah, aturan di kelas. Kalau di rumah, aturan di rumah. Kalau di sosial masyarakat berarti aturan di sekitar lingkungan rumahnya. Ya, kalau tanggung jawab berarti anak-anak indikatornya mengikuti pembelajaran yang online maupun tatap muka nanti. Lalu anak-anak juga mengerjakan pembelajaran yang sedang dipelajari. Jangan ditumpuk ya anak-anak. Kalau ditumpuk, seperti biasa Bu Yulia ingatkan, bayangkan seperti pakaian yang dipakai anak-anak setiap hari, lalu ditumpuk tidak dicuci-cuci. Wah, Bu Yulia jadi ingat nih, di rumah sendiri juga Bu Yulia airnya lagi susah. Jadi mencucinya tidak setiap hari sekarang. Dicucinya menunggu air mengalir. Jadi benar tuh menumpuk. Lebih capek, lebih susah lagi. Jadi anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan dicicil setiap hari ya. Nanti anak-anak merasakan kalau sudah besar. Ketika naik ke kelas 3 nanti pekerjaannya lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Terus SMP, SMA, kuliah. Lalu di kehidupan sehari-hari pun begitu ya anak-anak. Jadi biasakan untuk selalu dicicil. Hari ini hanya satu misalnya dikerjakan, kerjakan dulu ya. Seperti dalam surat Al-Insyirah. Paida parog tapang sob wa ila robika. Apa? Jadi lupa Bu Yulia. Pokoknya setelah selesai suatu pekerjaan, maka cepatlah beralih ke pekerjaan yang lain. Dan Allah mengingatkan, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai 2 kali tuh supaya meyakinkan manusia bahwa dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tapi kita harus berusaha, jangan diam aja. Kalau diam aja, tidak ada usaha, Allah juga tidak akan ridho. Karena yang dinilai itu prosesnya. Terakhir kita berdoa dan bertawakal. Selanjutnya Bu Yulia mengajak anak-anak untuk kembali lihat halaman 104. Di buku paketnya silakan. Nah, ini berpendapat apa yang ada di pikiran, perasaan anak-anak dikeluarkan. Bu Yulia dapat baru sebagian yang diperiksa semalam. Hanya beberapa anak yang baru diperiksa, mohon maaf. Nanti insya Allah dilanjutkan hari ini. Ya, seperti Gaisani. Alhamdulillah Bu Yulia sangat senang sekali. Berpendapatnya lancar sekali. Ya, karena tidak ditulis, anak-anak lebih mudah ya diucapkan. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati. Saat ini Bu Yulia mau minta anak-anak pakai tulisan. Biasanya pakai tulisan anak-anak suka cemberut nih. Padahal Allah sudah memberikan tangan kepada kita 2. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Dipakai untuk yang baik-baik. Salah satunya untuk menulis. Jadi gunakan ya tangannya untuk menulis supaya lentur. Supaya enak, tidak cepat lelah, terlatih. Ayo, hanya 4. Hanya 4 di halaman 104. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Jadi, perintahnya apa? Berbicara atau menulis? Jadi, untuk saat ini, Bu Yulia akan menyamakan ke semua anak untuk belajar menuliskan, menuangkan idenya setelah melihat apa yang dilihat di gambar. Lihat itu nomor 1. Bermain sepeda bagus enggak? Bagus. Tetapi lihat, itu ada semburat-semburat gitunya. Berarti itu tandanya apa? Kencang. Iya. Lalu tidak pakai apa coba anak-anak? Iya, tidak pakai helm keamanannya. Ya. Jadi anak-anak silakan. Nomor 1 sudah Bu Yulia berikan clue-cluenya. Nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4. Ini semua anak-anak ada yang baik dan ada yang jelek. Selalu berpasangan.
Allah menciptakan selalu berpasangan supaya manusia ingat bahwa ada baik, ada jelek. Kalau baik, kebaikan harus disebarkan, harus dilakukan. Kalau kejelekan harus dicegah dan tidak boleh dilakukan. Ini sambil mengingatkan diri Bu Yulia ya. Sebelum ke anak-anak, mudah-mudahan Bu Yulia dulu yang bisa melakukannya. Dan mengajak kepada anak-anak hari ini, anak-anak bersemangat ya. Untuk itu hanya cukup pembelajaran di hari ini. Anak-anak mudah-mudahan melakukannya dengan senang hati sehingga prosesnya lancar dan bermanfaat bagi anak-anak, bermakna ke dalam hati dan pikirannya sehingga ilmunya bermanfaat. Untuk itu terima kasih anak-anak. Terima kasih ayah bunda dan siapapun yang mendampingi putra-putri Dua Al-Ghazali. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.